Amazing Kids Pusat. Ayo subscribe. Cara mengenalkan toilet training pada anak dengan autisme. Cara mengenalkan toilet training pada anak dengan autisme. Sebelum siap masuk sekolah, anak dengan autisme perlu dilatih untuk bisa buang air di toilet secara mandiri atau toilet training. Proses ini mungkin tak mudah, Moms, tapi cepat atau lambat harus Anda mulai, sebab jika si kecil sering mengompol atau BAB di sekolah, proses adaptasinya akan terlambat. Menurut buku Panduan Praktis Mendidik Anak Autis, Menjadi Orang Tua Istimewa karya Adriana S. Ginanjar, anak dengan autisme termasuk kelompok yang paling sulit dalam toilet training. Apa penghambatnya? Kebanyakan anak dengan autisme biasanya memiliki kesulitan dalam memahami instruksi dan mengungkapkan kebutuhannya untuk buang air. Mereka juga biasanya punya masalah sensorik yang membuat tidak bisa merasakan sensasi ketika akan buang air kecil atau buang air besar. Masalah sensorik juga membuat si kecil tak nyaman berada di toilet dan cemas harus duduk di kloset WC. Oleh karena itu, Moms, Anda memang harus ekstra sabar dan konsisten dalam proses toilet training ini. Berikut yang bisa Anda lakukan saat melihat anak dengan autisme toilet training. Nilai kesiapan anak. Toilet training untuk anak berkebutuhan khusus harus didesain secara khusus dan diterapkan secara konsisten. Si kecil harus benar-benar siap secara mental. Pada anak lain, biasanya bisa dilakukan mulai usia 18 bulan. Namun pada anak dengan autisme, tunggu dulu hingga usia mentalnya menyamai anak usia 2 tahun. Jika si kecil merasakan sesuatu saat popoknya basah dan tampak tertarik dengan kegiatan di toilet seperti buang air kecil, buang air besar, atau cuci tangan, berarti si kecil siap untuk toilet training. Anak juga harus mampu menahan buang air kecil setidaknya 1 jam. Buat suasana kamar mandi menyenangkan. Syarat keberhasilan toilet training adalah anak bisa merasa nyaman dan santai saat menunggu pipisnya keluar. Oleh karena itu, buatlah suasana kamar mandi semenarik mungkin. Misalnya dengan menyediakan bak kecil berisi mainan anak, menyediakan kursi kecil agar kaki anak tak menggantung saat duduk di WC, dan pastikan si kecil menyukai bau sabun yang ia pakai. Lakukan observasi. Sebelum memulai training, perhatikan kebiasaan buang air anak. Catatlah pada pukul berapa anak biasanya BAK dan BAB. Lakukan pencatatan harian selama 2 minggu agar Anda dapat melihat polanya. Keempat, buatlah jadwal. Setelah memahami pola kebiasaan BAK dan BAB si kecil, Anda bisa membuat jadwal kapan si kecil harus kamar mandi. Misalnya jika biasanya ia BAB sekitar pukul 10 pagi, anak harus mengikuti jadwal untuk standby di kamar mandi sebelum BAB berlangsung. Buatlah jadwal yang menarik secara visual, misalnya dengan menambahkan gambar atau foto dan letakkan jadwal di lokasi yang mudah dilihat. Berikan pujian. Setelah si kecil menunjukkan kemajuan dalam toilet training, tentu Anda perlu memberikannya pujian. Kemajuan bisa berarti ia mau duduk lama di WC, tak lagi sulit saat diminta ke kamar mandi, dan mampu buang air di WC. Pujian tak berarti hanya melalui lisan. Anda bisa memberinya pelukan atau memberikan makanan favoritnya. Terakhir, lakukanlah secara rutin. Tak hanya anak dengan autisme yang harus konsisten pada jadwal, tapi Anda juga, Moms, lakukan secara rutin agar terbentuk kebiasaan. Ayah bunda, apapun keluhan buah hati Anda, percayakan kepada kami di Amazing Kids.